Prediksi Arsenal versus Manchester City 21 September 2025, duel strategi Arteta versus Guardiola. Arsenal versus Manchester City, Lewis Kelly ledek Haaland lagi? Atau Haaland yang pupuskan harapan Arteta? Preview Arsenal versus Manchester City, pertahanan kokoh Arsenal tantang Haaland yang sedang on fire. Dua laga clean sheet. Debut manis Donnarumma bersama Manchester City, siap bantu balas dendam dan jaga gawang dari gempuran meriam London. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Prediksi Arsenal versus Manchester City 21 September 2025, duel strategi Arteta versus Guardiola. Arsenal dan Manchester City akan saling berhadapan pada pekan kelima Premier League 2025/2026. Pertandingan seru ini digelar di Emirates Stadium pada Minggu, 21 September 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan lewat live streaming di video. Laga besar awal musim ini mempertemukan dua kandidat kuat juara. Arsenal datang dengan percaya diri usai kemenangan besar 5-1 atas City di pertemuan terakhir di Emirates. Itu menjadi sinyal bahwa tim Arteta kini bukan sekadar pesaing, tetapi ancaman nyata bagi dominasi Guardiola. Dengan kedalaman skuad yang makin solid, Arsenal telah menunjukkan performa apik lewat kemenangan atas Bilbao dan Nottingham Forest. Namun, konsistensi tetap jadi kunci terlihat dari kekalahan tipis 0-1 dari Liverpool. Sementara itu, City masih mencari kestabilan. Meski belum sepenuhnya meyakinkan, dua kemenangan terakhir atas MU dan Napoli memberi secerca harapan. Tapi tekanan meningkat, City belum menang dalam 5 laga terakhir kontra Arsenal. Laga ini mungkin belum menentukan gelar, tapi bisa jadi momen penting bagi moral tim. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang lebih unggul, strategi Arteta atau pengalaman Guardiola? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal versus Manchester City, Lewis Kelly ledek Haaland lagi? Atau Haaland yang pupuskan harapan Arteta? Jelang duel panas Arsenal kontra Manchester City di pekan kelima Premier League 2025/2026, perhatian publik kembali tertuju pada Miles Lewis Kelly. Muda Arsenal itu pernah mencuri sorotan musim lalu usai meledek Erling Haaland. Apakah ia akan mengulanginya? Laga akan digelar di Emirates Stadium Minggu (21 September 2025). Drama antar pemain dua tim besar ini masih hangat diingatan. Setelah City menahan Arsenal 2-2 di Etihad musim lalu, Haaland menyindir Arteta dengan ucapan "stay humble". Namun, di pertemuan berikutnya, Arsenal membalas lewat kemenangan telak 5-1 dan Lewis Kelly meniru selebrasi yoga Haaland usai mencetak gol. Balasan yang manis? Menanggapi momen tersebut, Arteta menegaskan bahwa timnya sudah belajar dari berbagai situasi emosional. Itu sudah lewat. Ada banyak hal seperti itu di masa lalu. Pengalamannya adalah untuk belajar dan berkembang, ujarnya. Menariknya, Skelly belum jadi starter musim ini, sementara Haaland tengah tajam dengan 5 gol dari 4 laga. Arsenal duduk di posisi 2 dengan 9 poin, unggul 3 angka dari City di peringkat 8. Akankah Lewis Kelly kembali jadi momok bagi Haaland, atau justru Haaland yang memupus harapan The Gunners musim ini? Yuk, tulis prediksi dan pendapatmu di kolom komentar. Preview Arsenal versus Manchester City, pertahanan kokoh Arsenal tantang Haaland yang sedang on fire. Laga seru akan tersaji di Emirates Stadium saat Arsenal menjamu Manchester City pada pekan kelima Premier League Minggu (21/9) pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan misi penting. Arsenal ingin menjaga konsistensi, sementara City berusaha bangkit dari start kurang meyakinkan.
Arsenal saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan 9 poin hasil dari 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Di sisi lain, City berada di peringkat 8 dengan 6 poin dari 2 kemenangan dan 2 kekalahan. The Gunners tampil mengesankan di kandang, 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan, termasuk kemenangan 5-0 atas Leeds dan 3-0 atas Nottingham Forest. Arsenal juga sukses menang 2-0 atas Athletic Bilbao di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan musim ini terjadi saat melawan Liverpool. Namun, mereka harus menghadapi Erling Haaland yang sedang dalam performa menakutkan. Haaland adalah top skor sementara liga dengan 5 gol, juga mencatat tembakan terbanyak dalam kurung 19 dan tembakan tepat sasaran terbanyak dalam kurung 8. Ia telah mencetak 4 gol dalam 6 laga melawan Arsenal dan total 19 gol dari 20 laga melawan tim London. Dapatkah lini belakang Arsenal menahan gempuran Haaland? Atau justru sang predator Norwegia yang mencuri panggung? Tulis prediksi kamu di kolom komentar. Dua laga clean sheet. Debut manis Donnarumma bersama Manchester City, siap bantu balas dendam dan jaga gawang dari gempuran meriam London. Gianluigi Donnarumma menjalani awal yang gemilang bersama Manchester City. Dalam 2 laga awalnya, sang kiper sukses mencatatkan clean sheet, sebuah debut manis yang mempertegas kualitasnya sebagai tembok kokoh di bawah mistar. Penampilan terbarunya terjadi saat City menaklukkan Napoli 2-0 di Liga Champions. Donnarumma bermain penuh selama 90 menit dan nyaris tak tersentuh. Dari satu-satunya tembakan Napoli, kiper asal Italia itu tetap mampu menjaga gawangnya tetap steril. Sebuah sinyal positif bagi lini belakang City yang sempat rapuh. Kehadiran Donnarumma menjadi titik balik. Sebelum ia datang, The Citizens sedang terpuruk dengan 2 kekalahan beruntun. Namun sejak sang penjaga gawang diturunkan, City bangkit dengan 2 kemenangan bersih. Ini menjadi modal penting jelang laga berat kontra Arsenal di Emirates Stadium minggu nanti. Misi balas dendam pun tersemat. Musim lalu, City dipermalukan 0-5 oleh The Gunners. Kini dengan Donnarumma di bawah mistar, mampukah City membalas kekalahan memalukan itu? Menurut kamu, akankah Donnarumma kembali tampil gemilang atau justru jadi sasaran tembakan Arsenal? Yuk tulis prediksimu di kolom komentar. Ruben Amorim dipecat jika Manchester United kalah lawan Chelsea. Manchester United tengah berada dalam tekanan besar. Di bawah arahan Ruben Amorim, posisi setan merah makin terpuruk dan kabarnya nasib sang manajer bisa ditentukan akhir pekan ini saat menghadapi Chelsea. MU saat ini tercecer di posisi ke-14 klasemen Premier League dengan hanya 4 poin dari 4 laga hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Produktivitas lini depan juga mengecewakan, baru mencetak 4 gol dan 2 laga terakhir tanpa gol sama sekali. Legenda Premier League Alan Shearer ikut mengkritik tajam penampilan MU saat kalah 0-3 dari Manchester City. Ia menilai performa United sangat jauh dari kata layak, terutama setelah investasi besar yang dilakukan klub. Di ruang ganti, dukungan terhadap Amorim juga mulai memudar. Laporan menyebut beberapa pemain senior kehilangan kepercayaan karena sang manajer ngotot mempertahankan formasi 3 back meski hasilnya tak meyakinkan. Upaya diskusi pun disebut berakhir tanpa kompromi. Meski manajemen masih memberi dukungan, tekanan dari fans makin besar. Catatan 8 kemenangan dari 31 laga Premier League jadi bahan kritik utama. Apakah laga melawan Chelsea akan jadi pertandingan terakhir Amorim? Apakah menurut kamu MU perlu ganti pelatih? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Anak ini istimewa. Thierry Henry puji perekrutan berani Chelsea senilai 44 juta. Legenda Premier League Thierry Henry memberikan pujian tinggi kepada bintang muda Chelsea, Giovanni Quenda.
Ia menyebut pemain sayap berusia 18 tahun itu sebagai sosok yang istimewa setelah melihat aksinya di ajang Euro U21. Chelsea telah menyelesaikan transfer Kunda dari Sporting Lisbon senilai 44 juta sejak Maret lalu. Pemain timnas U21 Portugal itu akan bergabung resmi musim panas mendatang, memperkuat lini serang The Blues yang makin bertabur talenta muda. Anak ini istimewa. Saya melihatnya di Euro U21, cara dia bermain sangat saya sukai. Dia tidak takut. Tapi lebih dari itu, dia punya sesuatu yang spesial, ujar Henry dikutip dari X.com. Semoga ini adalah awal dari perjalanan panjang yang hebat. Chelsea sebelumnya juga telah merekrut talenta muda top seperti Estevao Willian dan Kendry Paz. Kini, kehadiran Kunda yang disebut-sebut selevel dengan Lamine Yamal menambah persaingan di sektor sayap, bersaing dengan Estevao dan Pedro Neto. Musim ini, Kunda sudah mencatat 1 gol dan 4 assist dalam 7 laga bersama Sporting dan bisa menembus 100 penampilan sebelum tiba di Stamford Bridge. Apakah menurut kamu Kunda bisa langsung bersinar di Premier League? Atau justru harus bersabar di bawah Maresca? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Minggir Zubimendi, Arsenal punya Cesc Fabregas baru di sosok monster setinggi 6 kaki 3 inci. Meski Martin Zubimendi sempat digadang-gadang sebagai Fabregas baru, Arsenal justru menemukan sosok serupa dalam diri pemain yang berbeda, yakni bek tengah muda, Christian Mosquera. Pemain asal Spanyol itu baru berusia 19 tahun, tetapi penampilannya begitu matang untuk usianya. Julukan monster setinggi 6 kaki 3 inci bukan sekadar hiperbola. Mosquera telah beradaptasi cepat dengan kerasnya sepak bola Inggris dan langsung mencuri perhatian di Emirates. Tak sedikit yang membandingkan kisahnya dengan Cesc Fabregas yang juga bergabung di usia muda dan langsung memberi dampak besar. Meski posisi mereka berbeda, ada benang merah, keduanya datang dari La Liga, berasal dari Spanyol dan menunjukkan kematangan luar biasa di usia belia. Fabregas mencetak 57 gol dan 95 assist dari 303 laga untuk Arsenal. Jika Mosquera bisa mengikuti jejak itu di lini belakang, The Gunners jelas menemukan berlian baru. Menurut kamu, bisakah Mosquera menjadi fondasi baru Arsenal seperti Fabregas dulu? Atau terlalu dini membandingkan mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Striker Liverpool Hugo Ekitike keungkap alasan follow oleh Romeni. Pemain timnas Indonesia makin pantas disebut El Skena. Hugo Ekitike mengungkapkan alasannya mengikuti oleh Romeni di media sosial Instagram. Konten kreator asal Indonesia, Hanif Tamrin, berkesempatan untuk mewawancarai striker anyar Liverpool, Hugo Ekitike baru-baru ini. Pria berusia 39 tahun itu datang langsung ke Liverpool untuk menemui Ekitike. Wawancara eksklusif tersebut diunggah oleh Hanif di kanal YouTube miliknya dengan judul Exclusive Interview with Ekitike, Aku dan Ishak Bersaing Sehat. Dalam video berdurasi 20 menit dan 31 detik tersebut, Hanif melemparkan sejumlah pertanyaan menarik kepada Ekitike. Salah satu yang mencuri perhatian netizen tanah air adalah pertanyaan mengenai bagaimana Ekitike bisa mengenal striker timnas Indonesia oleh Romeni, mengingat keduanya saling mengikuti di Instagram. Pertama-tama, penyerang asal Prancis itu mengaku dirinya tidak mengenal Romeni secara personal. Sementara alasan Ekitike mengikutinya karena pemain Oxford United itu punya selera berpakaian yang bagus. Pernyataan Ekitike tersebut semakin membuat Romeni layak untuk menyandang julukan El Skena dari supporter timnas Indonesia. El Skena sendiri merujuk kepada seseorang yang mempunyai gaya berpakaian fashion streetwear atau alternatif.